Selamat pagi Pak Yarik dan teman-teman. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang Project 6. Let's go. Inilah Project 6. Mari kita mulai. Lihat ya. Sebentar. Apa ini? Bentar, mohon maaf ada kendala teknis. Nah, oke. Jadi di Project 6 ini kita harus mengerti dulu. Apa sih itu procurement? E-procurement. E-procurement itu adalah sistem digital, teman-teman, yang digunakan untuk mengelola proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik, mulai dari permintaan hingga pembayaran. Kayak gimana sih maksudnya? Kalau misalnya kita mau membeli barang, kita mau beli bahan baku, kita mau beli jasa, gitu ya. Sekarang kan udah ada Shopee gitu. Nah, Shopee itu punya sistem permintaan, sistem pembayaran, semua sistem. Jadi ketika kita membeli, itu semua masuk ke dalam data, gitu. Ketika saya mencari, coba aja ya, ini eksperimen. Coba kita mencari di Google gitu ya, makanan anjing. Nanti di ads-nya kita ketika di TikTok atau Instagram pasti keluarnya makanan anjing semua. Kenapa? Mereka tuh mengerti data-data yang kita masukkan itu permintaan kita. Itulah singkatnya e-procurement. Nah, e-procurement ini di industri hospitality itu seperti apa sih? Itu meningkatkan empat ya, efisiensi operasional, penghematan biaya, transparansi, dan juga sustainability. Nah, keuntungannya gimana? Nah, ketika kita punya e-procurement, negosiasi harga tuh lebih kompetitif kalau pakai platform digital. Kenapa? Karena kita itu menyamakan harga, kita membiarkan para konsumen kita itu untuk berkompetisi. Ketika kita datang langsung di perusahaan, langsung tatap muka, itu sangat negosiasi harga tuh kurang kompetitif. Yang kedua ini penghematan waktu, mempercepat proses dari pemesanan hingga pembayaran dengan fitur otomatis ya. Singkatnya saja sih, bayangkan di warung yang ketika kita beli jus, kita ngasih duit, selesai, gitu ya. Kasih duit, dikasih kembalian. Nah, kalau kalau ini ya semua udah serba otomatis. Bahkan kalau di Shopee gitu ya, itu nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Ketika beli, eh, fingerprint, selesai, pembayaran selesai. Segampang itu. Kenapa harus gampang? Kalau susah, itu menurunkan rasa ingin membeli konsumen. Makanya harus cepat. Yang ketiga, meningkatkan transparansi, informasi, transaksi, semuanya tercatat. Keempat, meningkatkan hubungan dengan vendor. Nah, implementasinya kayak gimana gitu ya. Manfaatnya bagus nih, implementasinya gimana. Yang pertama, persiapkan mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan memilih platform e-procurement yang sesuai. Pastinya kita memilih e-procurement itu sesuai sama bisnis yang kita punya. Nggak mungkin kita restoran tapi procurementnya tentang hotel, ya, ya masa iya gitu ya. Nah, ini lanjut kepada staff. Jadi ketika e-procurement udah sesuai, kita lanjut pada staff. Staff-staffnya apakah bisa menggunakan sistem dengan baik? Kalau bisa, puji Tuhan. Kalau enggak, ya kita latih gitu. Kenapa? Karena kita mau mendekatkan integrasi. Integrasi yang menghubungkan e-procurement dengan hal-hal lainnya, akuntansi, inventaris, yang pastinya ada sumber daya manusia di dalamnya. Ketika kita sudah menerapkan sistem ini, kita juga bisa monitoring dan evaluasi menggunakan data dari procurement. Jadi kita mengevaluasi gitu loh, efektivitas bahan baku yang kita beli, efisiensi tidak bahan baku yang kita punya, dan lain sebagainya. Langsung ke studi kasusnya, saya ngambil di Digital Procurement Practices in Hospitality. Oke. Nah, pada suatu hotel berbintang 5 gitu ya, di antah berantah menghadapi tantangan pengadaan yang lambat, pengadaan bahan baku yang kurang, dan juga kurang transparan.
Nah, apa sih yang dilakukan untuk mengatasi masalah di atas? Pertama, menggunakan platform e-procurement untuk memusatkan proses pengadaan, proses memiliki bahan baku. Yang kedua, menerapkan fitur analisis data untuk memprediksi kebutuhan pengadaan. Kebutuhan bahan bahan baku yang diperlukan di hotel berbintang 5 itu seperti apa? Dan sejarahnya itu seperti apa? Lobster ketika 10 tahun ke belakang, setiap tahun itu biasanya beli berapa lobster. Ketika zamannya lagi redup, beli berapa lobster. Ketika zamannya lagi meningkat, berapa lobster. Dan inilah yang bisa digunakan oleh AI untuk menganalisa prediksi kebutuhan pengadaan. Hasilnya, waktu pengadaan berkurang dari rata-rata 14 hari menjadi 6 hari. Yang kedua, efisiensi biaya meningkat 20%. Dan juga tingkat kepuasan vendor meningkat karena sistem pelacakan yang transparan. Gitu ya. Karena ketika kita beli bahan baku, pelacakan itu penting supaya vendor itu merasa dihargai, merasa diberikan transparansi yang sesuai, tidak ada permainan di dalamnya. Nah, apa sih kesimpulannya? Pertama, e-procurement itu memungkinkan proses pengadaan yang lebih cepat, hemat biaya, dan transparan. Implementasi yang tepat itu dapat meningkatkan hubungan vendor. Nah, contoh dari studi kasus itu sendiri bahwa e-procurement itu jadi suatu hal yang diintegrasikan dalam dalam inventaris, dalam akuntansi, dan juga merupakan investasi strategis untuk industri hospitality yang ingin tetap kompetitif di era digitalisasi di zaman sekarang. Inilah pentingnya e-procurement di dalam bidang hospitality. Ini presentasi saya. Saya harap ini bisa membantu. Saya ucapkan terima kasih. Hmm.